Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Khairus, BP 2020 D3 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Nah, di video saya kali ini, saya mendapatkan tugas dari Ibu Rini Dahar, dan di sini terdapat beberapa soal dan saya di sini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, berikut penjelasan saya. Di video tugas ini saya mendapatkan 9 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah jelaskan definisi pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini memiliki prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk pencegahan kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting. Meliputi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, personal yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasi penyimpanan aset dan akuntansi. Dan yang keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Nah, untuk soal kedua adalah definisi kas. Nah, definisi kas adalah salah satu golongan aktiva lancar di dalam perusahaan yang berbentuk uang tunai, kas dan logam, dan disimpan dan simpanan seperti cek. Nah, berikut di soal ketiga adalah jelaskan pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran kas. Nah, kas atau cash meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan penyimpanan uang yang tersedia. Simpanan uang tersedia di bank atau intuisi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk simpanan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Pada soal keempat adalah jelaskan tujuan pengendalian internal pada penerimaan kas. Pentingnya sistem pengendalian internal pada penerimaan kas selain untuk melindungi dari hal-hal yang merugikan kas sendiri, yaitu untuk menjaga keandalan data akuntansi, efisiensi penggunaan kas, ditaati prosedur penerimaan kas, kebijakan dan pengolahan kas. Nah, untuk soal kelima adalah tadi untuk pengendalian, dan sekarang untuk menjelaskan pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama: pelanggan yang membeli barang atau jasa. Yang kedua, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Nah, pada soal ke-6, jelaskan pengendalian internal kas kurang atau kas lebih, atau bahasa lainnya kas short and over. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau pemasukan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Nah, jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-7. Jelaskan pengendalian internal kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran, Vintage slip.
bersama dengan lembar pembayaran mereka. Nah, untuk soal ke-8 adalah jelaskan pengendalian internal kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik atau Electronic Fund Transfer EFT atau disingkat EFT. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jaringan listrik